Nesya, balik lagi nih sama Livia yang pastinya akan membawakan berita-berita yang terupdate, terunik, dan terkece. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Viral, ngobrol seru Viral Nesya. Nah oke deh ya, Viral Nesya di rumah. Selama PSBB ini kan kita tuh pasti banyak menghabiskan waktu di rumah ya kan. Selain tidur-tiduran aja, kita juga nonton drama-drama gitu ya kan. Nah ini tuh juga ada salah satu drama datangnya tuh dari pemerintah Indonesia loh. Drama apa itu? Yuk kita lihat dulu artikel yang pertama. Nih, drama iuran BPJS Kesehatan naik dibatalkan MA lalu dinaikkan lagi tuh ya kan, udah kayak drama Korea aja, tarik ulur, kita lihat dulu beritanya. Nah, padahal sebelum putusan pada 31 Maret, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran yang dibuat pemerintah pada 2019. Jadi ini tuh drama kenaikan dan penurunan BPJS ya, karena waktu itu sempat dinaikkan terus diturunkan lagi oleh MA, kemudian ternyata dinaikkan lagi. Nah, peraturan baru, kenaikan iuran baru ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, balai tersebut ditekan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa kemarin. Lalu kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang. Dalam pasal 34 Perpres yang ditandatangani pada 5 Mei itu disebutkan tarif BPJS itu mengalami kenaikan sekitar beberapa puluh ribu lah ya kan. Nah, namun dalam ketentuan pasal 34 ayat 1 Perpres nomor 64 tahun 2020 disebutkan peserta hanya cukup membayarkan iuran sebesar 25.500 saja karena sisanya sebesar 16.500 disubsidi oleh pemerintah gitu. Jadi ini tuh masih apa ya, kayak belum pasti mungkin ya kan, tapi ini sudah dikeluarkan peraturan presiden, mungkin aja pasti, tetapi pada Oktober lalu itu sempat pemerintah juga menerbitkan Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Tarif baru berlaku pada 1 Januari kemarin yang harusnya itu tuh mengalami kenaikan. Nah, tapi ternyata kenaikan BPJS ini tuh gak berlangsung lama karena MA membatalkan kenaikan tarif setelah lembaga peradilan tertinggi ini mengabulkan judicial review Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Jadi mungkin ini belum dirundingkan secara matang lah ya, Presiden mungkin punya alasan sendiri untuk menaikkan, lalu MA juga mungkin punya pertimbangan lain-lain lah, jadinya diturunkan lagi. Nah, alasan untuk menaikkan BPJS ini, tarif BPJS itu katanya demi selamatkan defisit BPJS Kesehatan itu sendiri. Dikutip dari Antara, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan bahwa peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 yang salah satu ketentuannya untuk mengatur mengenai besaran iuran BPJS ini tidak defisit pada tahun 2020. Nah, sehingga proyeksinya kalau misalnya Perpres 64 ini berjalan, hampir tidak defisit, kurang lebih bisa diseimbangkan antara cash in dan cash out gitu sih kurang lebih alasannya Viral Nesya. Nah, karena ada penaikan dan penurunan, ini tuh juga ada komentar dari salah satu lembaga bantuan hukum. Yuk kita lihat dulu artikelnya. LBH soal BPJS naik, Presiden dianggap membangkang terhadap hukum. Ya, ini salah satu statement dari LBH soal kenaikan BPJS-nya ini. LBH menilai langkah Presiden Jokowi yang kembali menaikkan iuran BPJS ini merupakan suatu bentuk pembangkangan terhadap hukum dan bermain-main dengan keputusan Mahkamah Agung. Nah, keputusan ini tuh diambil nggak lama setelah MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 10% yang diberlakukan Jokowi mulai 2020 lalu. Awal 2020 yang dimana tuh bulan Januari kemarin ya kan, yang kemudian dibatalkan.
Meskipun nominal kenaikan dalam Perpres 64 tahun 2020 ini berbeda, namun tindakan mereplikasi kebijakan serupa dengan dasar yang sama hanya menunjukkan Presiden bermain-main dengan putusan MA yang tidak menghormati hukum, begitu menurut pandangan dari LBH itu sendiri ya kan. Ya, lalu LBH pun meminta pemerintah untuk menghentikan kebijakan tersebut, menghentikan seluruh tindakan, kebijakan, ataupun manuver politik yang semakin memiskinkan rakyat kecil di tengah darurat kesehatan COVID-19. Menurut Lembaga Bantuan Hukum ini sendiri, rencana Jokowi untuk menaikkan kembali iuran BPJS itu bukan malah membantu rakyat kecil dalam jaminan kesehatannya, tapi malah memberatkan ya kan, karena adanya kenaikan itu sendiri dan memiskinkan di tengah pandemi COVID-19 ini sendiri. Nah, tata kelola BPJS Kesehatan penuh kesemrawutan yang mencakup data kepesertaan, ketiadaan tindakan tegas terhadap ribuan badan usaha yang tidak membayar dan menjamin tenaga kerjanya, hingga minimnya pengawasan dan pemberian sanksi bagi tindak kecurangan. Nah, ini juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngandro mengaku enggan menanggapi penerbitan Perpres soal iuran BPJS Kesehatan, sebab katanya itu ranah pemerintah. Ya udah deh Indonesia, semoga aja tindakan pengambilan keputusan dalam menaikkan iuran BPJS ini tuh merupakan tindakan yang bijaksana dan bertanggung jawab oleh pemerintah sendiri. Oke deh Viralnesia, jangan kemana-mana, setelah ini Livia akan membawakan berita-berita terupdate lainnya. So stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Viral, ngobrol seru Viralnesia.